Selamat pagi, Shalom. Hari ini tanggal 9 Februari, hari Senin. Kita kembali akan mendengarkan renungan harian. Jangan kita melupakan sejarah, dan judul hari Senin ini, Pemuda Penganut Ajaran Miller 1. Ayat inti terdapat dalam kitab Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Demikian firman Tuhan, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Mari kita dengarkan uraiannya. Ellen Harmon pertama kali mendengar William Miller dalam suatu rangkaian pertemuan di Portland, Maine, pada bulan Maret 1840. Ketika Miller kembali untuk mengadakan pertemuan kedua pada Juni 1842, Ellen dengan senang hati menghadirinya. Dia menerima pekabaran Miller, tetapi masih tidak dapat melepaskan diri dari rasa takut yang mengganggu, yaitu dia tidak cukup baik. Selain itu, pikirnya, tentu Tuhan yang tanpa akhir menyiksa orang-orang di neraka sangat mengganggunya. Ketika Ellen berada dalam kondisi mental seperti itu, ibunya menyarankan agar ia berkonsultasi dengan Levi Stockman, seorang pendeta Metodis yang telah menerima ajaran Miller. Stockman menenangkan pikiran Ellen dengan mengatakan kepadanya tentang kasih Allah bagi anak-anaknya yang berdosa, bahwa bukanlah bersukacita atas kehancuran mereka, melainkan ia rindu untuk menarik mereka kepadanya dengan iman dan kepercayaan mereka yang sederhana. Ia merenungkan kasih Kristus yang besar dan rencana penebusan. "Pergilah, Ellen," katanya, "kembalilah ke rumahmu dengan percaya kepada Yesus, karena Dia tidak akan menahankan kasih-Nya kepada setiap pencari sejati." Konsultasi itu merupakan salah satu titik balik utama dalam kehidupan Ellen Harmon. Sejak saat itu, dia memandang Tuhan sebagai orang tua yang baik dan lembut, bukan lagi sebagai tirani keras yang memaksa orang untuk taat secara membabi buta. Hatinya tergerak kepadanya dengan kasih yang dalam dan berkobar-kobar. Ketaatan kepada kehendaknya sekarang tampak sebagai sukacita, merupakan suatu kesenangan untuk melayaninya. Pemahamannya yang baru tentang Tuhan sebagai orang tua yang penuh kasih sayang membantu Ellen yang masih muda dalam beberapa hal. Salah satunya adalah sifat neraka, sebuah topik yang akan kita bahas dalam bacaan mendatang. Pandangannya tentang Tuhan sebagai orang tua yang baik hati juga membantunya menantikan kedatangan kedua dengan antusiasme yang penuh sukacita. Ia melihat bahwa ia tidak perlu takut terhadap pribadi yang seperti itu, tetapi harus memiliki pengharapan yang besar. Dan betapa indahnya harapan itu. Di abad ke-21 ini, kita terlalu sering terjebak sedemikian rupa dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita gagal menyadari besarnya janji-janji akan kedatangan Kristus yang kedua. Apapun hal baik yang telah diberikan oleh orang tua kita yang penyayang di bumi ini, kita tahu dari Alkitab bahwa apa yang akan datang tentu akan jauh lebih baik. Kita patut bersyukur atas orang tua kita yang penuh kasih sayang. Saudaraku, demikianlah renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.